Bapak Ibu semua, kami akan membacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 12 September 2021. 1. Peninjauan ulang ibadah minggu. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka dengan 3 kali ibadah jam 6.30, 9 dan jam 17 WIB. Kapasitas setiap ibadah adalah 50% dari kapasitas gedung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jemaat dimohon dapat mempersiapkan diri dengan baik dan diharapkan sudah mendapatkan suntikan vaksin. Setiap warga jemaat diharapkan mendaftar ke pengurus kelompok, akan beribadah di kebaktian pagi, siang atau sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah selanjutnya. 2. Mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan, operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain bisa dimasukkan ke kotak persembahan di halaman depan teras gereja pada saat awal beribadah. Khusus untuk persembahan janji iman serta bulanan operasional, jemaat dimohon untuk menulis sendiri tanggal dan nominal yang dipersembahkan, sehingga majelis tinggal menandatangani atau memvalidasi. 3. Rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Ibadah Minggu 5 September 2021, pukul 6.30 100 jemaat, pukul 9 63 jemaat, pukul 17 73 jemaat, jumlah 236 jemaat. 4. Persembahan 5 September 2021. 1. Persembahan kantong putih Rp2.645.000. Persembahan kotak merah Rp3.335.000. Persembahan bulanan operasional Rp3.835.000. Persembahan janji iman Rp4.140.000. Ibadah HUT RI ke-76 Rp30.000. Perpuluhan Rp728.000. Rebon Rp50.000. Lahan parkir Rp693.000. Istimewa Rp1.250.000. 5. Pendadaran. Akan diselenggarakan pendadaran pada ibadah Minggu 26 September 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus, harap mempersiapkan diri dengan membawa beras untuk warga rimatan serta ada tambahan persembahan. 6. Amplop persembahan lain-lain. Bagi warga jemaat yang memberikan persembahan dengan amplop sendiri untuk persembahan khusus selain ibadah Minggu, mohon amplopnya ditulis dengan jelas, besar dan tebal supaya mempermudah majelis untuk menghitung persembahan. 7. Baksos HUT GKJ Jebres ke-19. Dalam rangka HUT GKJ Jebres yang ke-19, Panitia bekerja sama dengan Komisi Warga Dewasa akan mengadakan baksos untuk warga sekitar gereja pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Mohon partisipasi warga jemaat untuk berdonasi baik dalam bentuk dana atau barang. Bagi warga jemaat yang akan memberikan donasi, ditunggu sampai tanggal 16 Oktober 2021.
Donasi barang dapat berupa 1 beras, Indomie goreng, teh, gardu, minyak goreng Fortune, dan gula pasir. Yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah beliau, Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah. Apabila membutuhkan pelayanan, silakan menghubungi majelis gereja sesuai ibadah. Terima kasih. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita memasuki liturgi panggilan beribadah. Marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, marilah kita berdiri memuji Tuhan. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang mendirikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin.
terkasih, mengikut Tuhan Yesus Kristus dibutuhkan kesetiaan dan kerelaan. Ada perjalanan penderitaan yang harus ditempuh. Kendatipun demikian, perjalanan penderitaan itu adalah perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati. Berjalan bersama Yesus artinya memikul salib yang harus kita pikul, menyangkal diri demi menaati kehendak Allah, dan mengikut Dia dengan penyerahan total. Proses penyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia, inilah yang akan membawa kita kepada hidup yang berkemenangan. Jalan salib adalah jalan kepada kekekalan dan kemuliaan. Jalan itu tidak mudah, tetapi menghasilkan kemenangan. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim yang panas, penghujan tuaian, surya rembulan di langit cerah. Bersama alam memuji bersaksi akan setiamu yang tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, 8, dan 11 tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, malah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita juga saling mengasihi. Marilah kita bersama-sama memohon pengasihan Allah secara litani. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam
Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangannya, takkan kena mengungkapkan hal kasih mulia. Dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Jemaat saundang bangkit berdiri. Kasih Tuhan merengkuhmu dalam pengampunan dan pengharapan. Sebagaimana dituliskan dalam 2 Timotius 2:11-13 demikian. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah berita anugerah, berita sukacita dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Havenu shalom alahem, havenu shalom alahem, havenu shalom alahem, havenu shalom, shalom, shalom alahem. Mari kita berdoa. Tiba saatnya bagi kami ya Tuhan, mengambil bagian yang terbaik, duduk dengan diam dan tenang, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam ibadah hari ini,
kiranya Engkau berkenan bersabda kepada kami umat-Mu, dan kami semua siap untuk menerima, mendengarkan, dan membelakang firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa yang bawa Alkitab, kita membuka dari Injil Markus 8. Injil Markus 8 ayat 27 sampai 38. Kita baca bergantian, saat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Injil Markus 8 ayat 27 sampai ayat yang ke-38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Ia bertanya pada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena apakah yang dapat diberikan? Diberikannya sebagai ganti nyawanya. Demikianlah kesaksian Injil Markus yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada di dunia ini memiliki nilai atau harga. Contohnya suatu barang.
barang itu akan berharga mahal dan bernilai tinggi apabila barang tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus. Untuk menjadi suatu barang yang berkualitas, berharga mahal, bernilai tinggi, tentu akan melewati proses yang tidak instan. Tetapi sebaliknya, suatu barang yang kualitasnya kurang bagus tidak mungkin akan berharga mahal. Sudah pasti harganya akan murah dan akan bernilai rendah. Karena mungkin proses pembuatannya tidak rigid, tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, begitu pula untuk menjadi orang yang berhasil dan memiliki reputasi baik di semua bidang kehidupan pun ada harga yang harus dibayar. Untuk menjadi atlet yang berprestasi, haruslah membayar harga dengan berlatih secara disiplin setiap hari, menjaga pola makan, mengesampingkan kesenangan masa remaja atau masa muda demi satu tujuan, yaitu meraih prestasi setinggi mungkin. Asal saja kita mau bayar harga, semua hal yang menjadi keinginan, menjadi kerinduan dan harapan pasti dapat diraih, pasti dapat dicapai. Segala sesuatu yang bernilai dalam kehidupan kita ada harga yang kita keluarkan untuk mendapatkannya. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang dokter, seorang insinyur, seorang politikus, dan sebagainya. Pendek kata, apa saja dapat dicapai dan diperoleh adalah ketika kita rela membayar harganya. Di saat perjalanan menuju Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus menegaskan tentang harga yang harus dibayar seseorang jika ia mau menjadi orang Kristen. Mari kita cermati apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan ada harga yang harus dibayar jika kita mau menjadi pengikutnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidaklah mudah menjadi orang Kristen. Tidak gampang. Terkadang kita memiliki ide tersendiri dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ada kalanya kita tidak menyukai bagian dari rencananya yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Kadangkala kita tawar-menawar. Sama halnya dengan Petrus. Di awal mengikut Tuhan Yesus, ia memiliki satu ide besar dalam kepalanya. Dua pengangen-angen. Seperti kebanyakan orang Yahudi pada saat itu, ia berharap Mesias akan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi dan berkuasa sebagai raja mereka.
Jadi Petrus punya pemahaman, punya ide bahwa Tuhan Yesus akan menjadi penguasa secara politis. Kekuasaan seperti kaisar. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dan Petrus sulit memahami, sulit menerima pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kala itu. Bukannya berusaha memahami, justru Petrus malah menegurnya. Petrus melewatkan perkataan Tuhan Yesus bahwa dia akan bangkit setelah 3 hari. Jadi tentang kebangkitan itu dilewatkan oleh Petrus. Yang dia pahami, yang dia mengerti dari pesan Yesus, dia akan dianiaya, dia akan dibunuh. Berhenti di situ. Tapi dia melewatkan tentang kata dia akan bangkit setelah 3 hari. Benar, Tuhan Yesus telah menyatakan sebuah mukjizat besar dengan apa yang ia pikirkan daripada yang Tuhan rencanakan. Bagi Tuhan Yesus, tindakan yang dilakukan oleh Petrus menunjukkan bahwa Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan manusia adalah seringkali hal-hal yang menyenangkan diri sendiri dan sesuai dengan harapan dirinya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan mengikut dia berarti harus memikul salib. Dengan kata lain, barang siapa mau menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, ia harus siap menderita. Sama seperti Tuhan Yesus menderita, ada harga yang harus dibayar ketika mengiring, ketika mengikut Tuhan Yesus. Sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan saat ini yang sedang berjalan dalam kita mengiring mengikut Tuhan Yesus, untuk menyerahkan hidup kepadanya, bukan lagi kepada keinginan duniawi. Tetap setia mengikut Tuhan Yesus walaupun menghadapi pergumulan dan penderitaan. Tetap setia mengikuti perintah Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Maka ada sebuah ungkapan yang mengatakan, no crown without cross, no gain without pain. Tidak ada mahkota tanpa salib, dan tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Nah, masing-masing kita, masing-masing pribadi memiliki salib masing-masing untuk dipikul. Dalam kehidupan kita banyak tantangan yang harus kita hadapi. Apakah kita menghadapinya dengan pengakuan iman bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, adalah penolong bagi kita. Dalam tekanan, dalam pergumulan,
dalam suka maupun duka, dalam menjalani kehidupan ini. Apakah kita mau menyerahkan diri, setia dan taat Tuhan sampai akhir hayat kita? Atau jangan-jangan punya pikiran wis tak mandek, berbalik arah? Atau apapun yang terjadi, apapun resikonya, saya tidak akan berpaling. Saya akan tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Tetapi pengalaman mengatakan, tidakkah juga kita sering berlaku seperti Petrus? Ketika kita menjadi orang Kristen, kita akan berpikir hidup kita akan penuh dengan berkat. Saat ada permasalahan, saat ada pergumulan, kita inginnya Tuhan segera menolong. Kita perlu menyadari, kita perlu mengerti, sementara berkat dan pertolongannya adalah pasti, tetapi caranya seringkali tidak sama yang kita bayangkan. Pertolongan Tuhan, berkatnya, kadangkala tidak sama seperti yang kita harapkan, yang kita pikirkan. Tuhan punya cara sendiri untuk menghadirkan berkat, menghadirkan pertolongan dalam kehidupan kita. Berkatnya itu pasti, pertolongannya itu pasti. Kadangkala caranya tidak sama seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita impikan. Artinya apa? Antara realita dan kenyataan tidak sama seperti yang kita impikan. Apa yang kita impikan tidak sama dengan realita. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan masing-masing pribadi kita. Tantangan demi tantangan akan tetap menghampiri kita selama kita masih hidup di dunia. Bisa jadi selagi kita mentaatinya, berjuang dalam pelayanan, bersaksi memberitakan Injil, dan berkorban segalanya bagi Tuhan, orang-orang justru mencemooh kita. Orang-orang justru menolak keberadaan kita. Bisa jadi. Jika saat ini kita merasa beban hidup kita terlampau berat, ingatlah bahwa Tuhan sudah memanggil kita untuk memikul salib. Jangan takut. Dia tidak pernah menutup mata dengan segala kesulitan, dengan segala penderitaan kita. Namun semua itu diperlukan untuk menyelaraskan hati dan pikiran kita dengannya. Yakinlah dan percayalah, rencananya lebih besar dari segala keinginan kita. Tuhan tidak ingin sekedar memberkati kita di bumi ini, tetapi Dia punya kerinduan untuk melibatkan kita dalam kemuliaannya. Sebagaimana tidak ada kemuliaan tanpa salib, maka tidak ada cara yang mudah untuk memperoleh bagian di surga. Ada harga yang harus dibayar oleh setiap orang percaya. Oleh karena itu, oleh perenungan firman Tuhan hari ini, jadikan salib kita sebagai bukti iman dan komitmen kita untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia. Pikulah salib dengan segenap hati, sambil
terus mengingat bahwa di ujung kehidupan kita telah tersedia mahkota kebenaran bagi setiap orang yang percaya dan setia. Oleh karena itu, mari kita sedia dan siap membayar harga untuk mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Tuhan Yesus. Ikut sampai akhir hayat kita. Percaya sampai akhir hayat kita. Dan hanya dikala senang kita mengakui keberadaannya, tapi ketika kita susah, ketika kita mengalami pergumulan berat, meragukan kasih Tuhan, meragukan pertolongannya. Tapi di kondisi apapun, situasi apapun, di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita tetap harus yakin, tetap setia bahwa pertolongan Tuhan, berkatnya itu pasti. Sekalipun apa yang kita alami, yang kita terima berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Rencana Allah adalah rencana besar, rencana damai sejahtera. Tapi sekali lagi bagian kita adalah menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Dia. Tetap fokus, tetap setia. Jangan pernah berubah pikiran. Komitmen setia sampai akhir hayat kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Kidung Jemaat 375, kita nyanyikan 2 kali dan kita hayati nyanyi ini dengan sungguh-sungguh. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita pujikan lebih dalam lagi sebagai komitmen kesetiaan kita mengiring mengikut Tuhan Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita menyatukan hati dalam doa syafaat, santarkan kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami
masing-masing pribadi teringat akan kenangan kami, memori kami, ketika kami menyatakan inggih kanthi gumulenging manah, ya dengan sepenuh hati ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sungguh menyadari Tuhan, ketika kami menjadi orang Kristen, menjadi pengikut, bukanlah perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Ada harga yang harus dibayar, menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Engkau. Kami sadar ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kami alami, yang kami rasakan, yang kadangkala membuat kami ragu, membuat kami bimbang. Tetapi firman-Mu hari ini kembali mengingatkan, menyadarkan kami semua bahwa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu pasti. Sekalipun antara impian, antara harapan tidak sesuai dengan realita, dengan kenyataan. Tapi kami boleh mengimani, boleh meyakini apapun yang terjadi, Allah punya rencana yang indah. Allah punya rencana yang besar. Allah punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Ketika kami tetap setia, tetap berkomitmen dalam kami mengikut Engkau, ya Yesus Tuhan kami. Ajari kami Tuhan, mampukan kami dengan kuat pertolongan Roh Kudus menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang terus mau memikul salib kami pribadi-pribadi, memikul salib karena mengikut Engkau dalam situasi, kondisi apapun. Allah Bapa Surgawi, di sisi lain kami juga mengingat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam penyakit yang mereka alami, dalam proses pemulihan yang mereka rasakan saat ini, dalam perjuangan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Yones Sandimin JPS 2, Ibu Tarno JPS 6, Ibu Saminem Tekyanto JPS 8, Ibu Heris Bagian JPS 9, Bapak Ibu Suloson JPS 12, Bapak Sarjono JPS 13, Ibu Parmi Slamet JPS 13, Ibu Sabto Winartin JPS 14, anak Jojo JPS 14. Tuhan kiranya berkenan menjamah mereka, memberkati mereka, memberikan pemulihan kesehatan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di gereja GKJ JPS ini. Engkau berkati kehidupan keluarganya, rumah tangganya. Engkau berkati usaha mereka. Engkau berkati kehidupan mereka. Taruhlah kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan bila mereka bertumbuh dengar-dengaran akan kebenaran firman, di keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mencari Engkau. Kami berdoa untuk gereja-Mu
GKJ Jebres ini. Engkau berkati setiap program pelayanan yang telah disusun di tahun 2021 ini. Allah yang akan melengkapi, Allah yang akan menyempurnakan, Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan-keperluan kami. Mampukan kami masing-masing pribadi, baik itu majelis, pengurus komisi, pengurus kelompok, maupun segenap warga jemaat GKJ Jebres, boleh saling bergandeng tangan untuk mewujudkan kasih pelayanan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami hanya berharap, kami hanya percaya akan kasih pertolongan Tuhan. Berkati pula anak kami yang dalam minggu-minggu ini akan kembali pelajaran tatap muka. Tuhan berkati kondisi anak-anak kami, berkati keluarga-keluarga dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk proses pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Biar segala sesuatunya berjalan lancar, tanpa ada halangan sesuatu apapun, dan kami boleh diberi perlindungan dari bahaya virus corona. Dan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berkati pula anak-anak kami yang sedang merindukan pekerjaan pasangan hidup. Allah menjawab tepat pada waktunya. Berkati keluarga Ibu Nini Sunardi, berkati keluarga Bapak Bambang Suwito dan jemaat yang lain, keluarga Bapak Marsudi yang dalam tahun ini dan beberapa bulan ke depan akan mempersiapkan pernikahan putra-putri mereka. Berikan kelancaran, berikan kemudahan. Apa yang direncanakan berjalan seturut dengan kehendak. Kami juga tiada henti-hentinya berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan lawat dan Tuhan berkati agar bangsa kami mengalami berkat demi berkat. Kami bersyukur atas kebijakan pemerintah menerapkan PPKM yang saat ini boleh kami nikmati hasilnya dengan adanya penurunan orang yang terdampak virus corona. Kami boleh bersyukur semuanya membuahkan hasil. Bila kami tidak lalai, tidak lengah, terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Tetap mendorong setiap warga masyarakat, setiap warga jemaat untuk ikut vaksin dalam mendukung upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona, terlebih untuk kekebalan kami dalam berjuang dalam menghadapi virus corona dan kehidupan kami hari lepas hari. Inilah Bapa, doa seru sapat kami, syukur kami, permohonan kami yang kami persatukan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki liturgi pengucapan syukur. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah yang kita kumpulkan dalam kotak persembahan. Marilah kita senantiasa mengingat sabda Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan
dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita menyanyikan pengucapan syukur dari nyanyian Kidung Baru 134 bait pertama dan keempat. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dan kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan karena berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing sampai saat ini. Tuhan telah memberkati kehidupan kami, Tuhan telah memberkati keluarga kami dimanapun kami berada. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan ke dalam kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun, berkati perjalanan hidup kami masing-masing, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari segala cobaan ya Tuhan. Kami berharap Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan senantiasa memberkati kehidupan kami. Saat ini kami telah mengumpulkan sebagian berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar berguna bagi gereja kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sementara kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan tuntun kami sampai di rumah, bertemu dengan keluarga dengan penuh sukacita. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat saya undang baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan, nyanyian Kidung Baru 154, bait pertama dan kedua. Setialah selama hidupku, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah mengikut Tuhanmu, bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota, tetapi Dia bangkitlah, besar kuasa-Nya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tiaplah